Tes, lo bisa kan denger kan? Sorry ya, sekali lagi skill laptop lo nggak boleh dia bawah rata-rata air karena lo harus jadi orang yang nggak punya teknisi yang akhirnya lo harus coba pecahkan kembali. Dan gue baru find out ternyata ada teknisi-teknisi di hotel kemarin yang merubah settingan set laptop gue dan gue baru akan live lagi setelah kembali dari Bandung kemarin. Yes, malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga teman-teman di LinkedIn bisa mendengar suara gue sekarang dengan jelas, dengan powerful, dan teman-teman bisa terinspirasi. Malam ini, tematiknya gampang. Buat yang baru bergabung malam ini, gue akan berbagi mengenai bagaimana posting kalau ternyata lu nggak punya duit buat beriklan. Ya, bagaimana posting kalau ternyata lu nggak punya duit buat beriklan. Perkenalkan, sekali lagi gue Ikrar adalah founder dari Bicara Itu Mudah. Dan gue akan berbagi ya 30 menit, 50 menit, sesuka-suka gue malam ini. Agar lo semua bisa terinspirasi dan agar lo semua bisa mengerti bahwa keajaiban untuk bisa bicara, bisa untuk sharing, bisa untuk live streaming tidak terjadi begitu saja. Selamat malam teman-teman gue, sapa dulu. Ada Mas Cecep, ada Mas Mulyono, ada Mas Ahmad. Hai Mas Ahmad. Ada Eri1, ada Mas Andi. Hai Mas Andi. Apa kabar semua? Semoga teman-teman di LinkedIn dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman dalam keadaan bersuka-cita ria. Ingat ya, beberapa orang hari ini adalah tanggal tua dan beberapa orang juga sampai hari ini belum menerima gajian. Jadi gue mau berbagi sama lo agar lo nggak perlu mengalami tanggal tua dan uang lo bisa masuk selalu di rekening lo. Oke, sebelum gue sharing, karena ini menjelang azan Isya, sambil tipis-tipis dulu, gue mau berbagi tahu bahwa kita akan hadir di Tour de Java. Jadi seluruh orang-orang yang tinggal di Jawa Tengah, halo teman-teman Jawa Tengah, kita akan hadir di kota Anda, di Solo, di Semarang, dan di Jogja. Tepatnya dari tanggal 10 Desember sampai tanggal 19 Desember. Dan kita akan hadir lagi di Jakarta antara tanggal 17-18. Bingung tuh ya. Dan sambil mendengar azan Isya dulu, akan ada The Royal Palace Wedding di Solo. Jadi kemungkinan besar kita akan juga ikut-ikutan memakai baju khas, ya, bawahnya sarung-sarung batik keren dan atasnya walaupun kita nggak diundang, karena saya lebih memilih untuk menghadiri dengan teman-teman LinkedIn semua dan teman-teman TikTok, teman-teman Instagram, teman-teman podcast, Bicara Itu Mudah, daripada harus menghadiri yang tidak mengundang. Oke. Sambil semalam ini teman-teman mager, nggak ngapa-ngapain, tanggal tua, macet di Jakarta, konon di mana-mana macet. Gue mau berbagi malam ini mengenai tematik yang sangat simpel. Bagaimana posting kalau nggak ada duit beriklan? Oke? Bagaimana posting kalau nggak ada duit beriklan? Nah, yuk kita kembali dulu ke faktanya. Ya. Untuk anak-anak Jakarta, sekali lagi faktanya sebelum gue berbagi, tanggal 3 Desember, hari Sabtu, gue akan buka 2 kelas utama, yaitu kelas MC dan kelas Public Speaking di Menteng seperti biasa, di markas besarnya BIM, lantai 7. Yang mau ngerasain gimana tinggal di Menteng, gimana mau habis kelas Anda merasakan vibe-nya Menteng, lo bisa gabung di kelas gue, bisa di Bicara Itu Mudah. Yang mau tahu informasi lebih banyak, tolong dong, kalau ntar lo ada waktu, please banget, visit websitenya kita, www.bicaraitumudah.com. Visit, liatin apa experience lo, apa pengalaman lo. Kalau ada yang nggak bagus, tolong kasih tahu kita. Kalau yang bagus, tolong kasih tahu temen lo. Oke, gue baru balik kemarin ngisi di Palembang. Nah, gue mau berbagi sedikit dan banyak ya pengalaman-pengalaman gue selama berbagi dengan para profesional. Nih, faktanya 95% orang pekerja profesional, baik itu di dunia korporasi, di dunia pemerintahan, baik itu di dunia, bukan dunia gaib ya, bukan. Mereka tidak pernah mengenal apa sih posting, seriously. Beneran ini. Jadi mereka tuh nggak pernah kenal apa sih posting. Jadi gue nggak bisa juga mengambil kesimpulan rata-rata semua, namun yang gue perlu kasih tahu adalah Anda tidak mengenal karena 2 hal. Yang pertama adalah Anda tidak punya mentornya yang ngasih tahu, terus yang kedua Anda tidak punya ilmunya. Oke?
Nah, jadi gue live malam ini tuh gue mau berbagi dari sisi profesional dan bagaimana Anda bisa memanfaatkan situasi yang sekarang semua orang mager pegang handphone, jarang pegang pasangannya. Terus yang paling parah ya, jangan tergoda buat ngutang ya. Sekali lagi ya, teman-teman gue di seluruh Indonesia, kalau lu masih terlibat utang malam ini, semoga nanti at the end of the session, lu bisa langsung action apa yang gue akan sarankan sama lu semua, sehingga perlahan-lahan utang lo akan membaik. Ingat, nggak enak punya utang. Seriously, jujurly, nggak enak punya utang. Dan bagi teman-teman yang lihat mata gue kemana-mana, karena gue lagi live di 6 platform. Ya, kalau hanya satu platform, nggak boleh ya mata lo kemana-mana. Harus lihat di kamera. Jadi kalau ke atas gue lihat ke TikTok, kalau ke kiri gue lihat ke Instagram, kalau agak ke sudut sana gue lihat di YouTube, kalau ke sini ke LinkedIn, agak miring dikit gue lihat podcast, agak ke sana dikit gue lihat si snack video. Jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita live malam ini. Seperti yang gue sampaikan tadi, bahwa profesional yang gue tahu, yang gue kenal, yang saya selalu ajak ngomong, pada dasarnya mereka tuh punya keahlian dan punya kemampuan. Betul nggak? Ada cerita ya. Jadi, pada saat gue kemarin kenalan dengan orang yang sudah hampir pensiun, keren banget, 31 tahun ya, bekerja. Lu bayangin ya, 31 tahun. Gue yakin malam ini teman-teman juga ada yang umurnya masih 28, 27. Nah, ini ada orang yang kerja udah 30 tahun plus. 30 tahun plus. Artinya apa sih? Gitu kan ya. Artinya apa sih? Artinya Anda punya kapabilitas dan punya pengalaman dan punya experience dan punya jam terbang. Itu dulu. Artinya Anda punya kapabilitas, experience, dan jam terbang. Pertanyaan kita adalah, kok ketika disuruh untuk memposting sesuatu, maka kalimat yang keluar dari mulut kebanyakan orang-orang tersebut adalah, mau posting apa mas? Mau posting apa kita? Itu kebanyakan nih. Mau posting apa kita? Nah, sampai saat gue lagi ngajar atau gue lagi berbagi, gue bilang, gue bener-bener gue tatap muka-muka teman-teman gue itu, peserta-peserta kita. Terus gue kasih tau gini, mas, fokus kak, fokus yuk. Tulis apa yang kakak bisa. Gue diem. Pada saat gue minta lo nulis apa yang lo bisa, ternyata nggak semua orang juga langsung tek yang gue bisa. Ya, ini menarik nih untuk sebagai learning proses di kita semua selaku profesional yang ternyata punya pengalaman, punya pengetahuan, punya jam terbang sekian lama, nggak menjamin Anda bisa berbagi. Oke? Jadi gue tungguin tuh, gue tungguin. Akhirnya bisa keluar satu kata gitu. Misalnya yang gue tahuin adalah tentang, misalnya ya, keluar satu katanya adalah engineering. Oh ya, engineering. Terus gue tanya, mas, untuk bisa menceritakan engineeringnya selama 30 tahun itu gimana caranya? Diem lagi. Diem lagi. Udah diem makin nunduk atau ngelihat gue makin tegang. Ya, makin tegang, makin nunduk. Nah, sampai saat ini gue nggak bisa mempush lagi karena gue langsung ngasih pencerahan. Gini teman-teman. Selalu dalam hidup ini ada yang namanya proses. Ya, proses. Dan bottom line yang gue tarik dari semua murid-muridnya bicara itu mudah adalah keengganan lo untuk posting karena Anda terlalu nomor satu nih. Anda terlalu memikirkan kata orang. Ini dulu nih penyakitnya. Ini penyakit utama, hakiki, penyakit yang nggak pernah ada habisnya, bahwa Anda setiap kali mau memposting keahlian Anda, setiap kali Anda mau memposting pengalaman hidup Anda, setiap kali Anda mau posting seluruh yang berbau dengan skill Anda, di sanalah Anda selalu memikirkan kata orang. Jadi, kalau yang belum terasah mentalnya, yang belum benar-benar ngerti bahwa berbagi itu nanti lo dapat dua hal. Satu, lo dapat pahala, betul nggak? Mau yang nonton kuntil anak kek, mau yang nonton genderuwo kek, mau yang nonton makhluk halus kek, nggak masalah. Nggak masalah. Lo mau berbagi nggak usah nanya, Mas Ikrar berbagi itu jam 5, mau posting jam 5 sore kah, atau jam 7 sore kah, atau jam 9 malam kah, atau jam 5 pagi. Nggak masalah di zaman sekarang.
Terus selain lu mendapatkan pahalanya, yang kedua lu mendapatkan temannya. Temannya. Ya. Gue sapa dulu teman-teman gue. Gresik, Triza, doain ya. Doain gue gol dengan perusahaan satu ini. Kalau gol kami akan ke Gresik. Seriously, jujurly kita akan ke Gresik. Dan gue perlu kasih tahu lu tipis-tipis bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dengan brand yang dulunya namanya Eternit. Tuh lihat Eternit ya. Jadi gue baru tahu loh kemarin ketika gue meeting dengan orang ini, Eternit itu ternyata atas itu ternyata brand. Dan brandnya nggak main-main loh. Sekarang ada bagian dari negara Belgianya. Wah, doain ya. Ini gede banget. Ini gede banget perusahaannya. Kalau gue pengen ngisi di sana, bisa 2-3 hari kali stay di Gresik. Jangan lupa, jangan hanya ngumpanin gue nasi kerawuk, nasi kerawuk, tapi kita umpanin lagi yang agak-agak sultan. Balik lagi ke Mas Fatur Rahman juga. Mas Fatur Rahman, selamat malam. Yes, ini teman terbaik saya ya. Udah berani kemana-mana, gue seneng banget. Dan ada lagi di sana adalah Mas Ian. Mas Ian, gimana COVID-nya? Sudah oke? Semoga Mas Ian sembuh ya. Sehat lagi, ngonten lagi. Gue balikin lagi. Satu penyakit orang kita ketika mau posting adalah memikirkan kata orang. Oke? Wih, di Instagram ada teman-teman dari PKSS nih. Kalau lo ngeliat malam ini, gue berharap besok lo ngonten juga, posting juga. Jangan lupa ya, jangan cuma nonton, lakukan yang namanya posting dan sharing. Nah, kalau belum tahu PKSS, gue kasih tahu lagi tipis-tipis karena gue deket banget sama warga PKSS, yaitu HR Solutions Partner. Jadi kalau lo mau outsourcing, kalau lo mau tentang CRM, lo mau segala macam, lo hubungin deh PKSS. Gue kasih tipis-tipis iklan gratis. Gue balik lagi. Yang nomor 2, kenapa orang kita nggak ngerti, nggak mau posting? Oke? Yang nomor 2 nih, yang sering banget gue dengar dari semua profesional adalah kami terlalu sibuk, Kak, di kantor. Kami terlalu sibuk dengan kerjaan kami. Ini statement yang menurut gue di zaman sekarang ini ya, kok rasanya nggak valid ya? Bener, rasanya nggak valid. Saya yakin semua orang punya 24 jam. Saya yakin ya. Cuman yang nggak saya yakin adalah gimana Anda mengelola 24 jam Anda. Gimana Anda mengelola 24 jam Anda. Karena kalau yang namanya kedisiplinan orang untuk posting, itu adalah butuh kedisiplinan. Jadi kalau teman-teman punya disiplinnya, apapun yang lagi Anda kerjakan sekarang, insya Allah berbuah hasilnya. Nah, jadi yang pertama nih gue ulang lagi, kenapa orang kita itu jadi nggak bisa atau susah buat posting? Karena yang pertama selalu mikirin kata orang. Terus yang kedua, yang paling parah adalah selalu di atas waktu mereka mengatakan mereka sibuk. Ini yang kedua. Ini yang kedua nih, ya. Selalu. Jadi lu tuh mau posting tuh, lu nggak memikirkan posting itu sebagai bagian dari ritme kehidupan lo, tapi lu masih menganggap posting itu sebagai komplementari. Kalau gue udah enggak. Gue posting itu sebagai bagian dari rutinitas gue, kayak lu sholat, lu nggak sholat, atau lagi lu mau ngaji, lu nggak ngaji. Nah, seperti itu tuh, udah posting. Terus yang ketiga, yang gue lihat kenapa orang Indonesia nggak bisa atau nggak mau posting hal-hal yang dia kuasai terutama, kemudian hal-hal yang dia bisa, pengalaman-pengalaman kerjanya, kemudian semua orang yang berkaitan dengan keahlian dia. Yang ketiga nih, secara ambil garis rata-rata air, karena ternyata dia nggak ngerti ilmu posting itu dikira hanya satu doang, yaitu ngonten. Kagak. Jadi yang ketiga, faktanya setelah gue perhatiin adalah orang nggak ngerti ilmunya posting. Di mata gue sama RI1, posting itu sederhana. Sederhananya, saking sederhananya gue akan berbagi sama lo. Ilmu posting gue bukan ilmu S3 atau S4 atau memikirkan segala sesuatu yang jelimet, kagak. Ilmu posting kami yang kami lakukan sendiri adalah, satu, kalau lu belum berani bikin video seperti yang sering gue lakukan 1 menit, lu ketik aja tulisan. Lu ketik tulisan. Strukturnya gimana ngetik tulisan? Contoh nih, kayak Mas Wisnu, teman gue di Instagram. Dia mau posting keahlian dia. Ingat, formatnya gampang. Cuma perlu 3 hal untuk bisa nulis. Lu ceritain aja dulu faktanya. Oh, enak kan?
atau tantangannya, atau masalahnya selama ini, atau bahaya terbesar kalau orang nggak melakukannya, atau cerita suksesnya. Lo ceritain dulu tuh di awal lo mau nulis. Terus yang kedua, struktur formatnya adalah baru lo ceritain apa jalan keluar lo, apa solusi lo, apa yang bisa lo offering. Terus yang ketiga nih, kasih tahu manfaatnya. Gampang ya? Gampang dengerin gue. Coba lo mulai malam ini, habis lo selesai dengerin gue nih live, lo mulai mikir, kalau gue selama ini kerjaan gue adalah misalnya ahli chemical, ahli akunting, ahli pajak, ahli sales, ahli jualan, ahli HR, ahli people development, ahlinya engineering, ahlinya teknik. Coba deh. Kayak hal sederhana tadi gue lihat ada orang posting ya. Gampang banget bahasanya. Bahasanya gini. Kak, pernah membayangkan nggak? Lu live di TikTok, habis itu live lo digunakan live lagi buat orang. Oh iya, karena gue dikasih tau sama dia nih, gue kasih tau ya, kalau lu live di sosial media, ada yang namanya setting enhance. Enhance itu lu bisa nulis, sebentar ya gue praktekin deh. Gue sampai lupa tadi orang itu ngasih tahu gue caranya. Setting, sebentar. Setting, kemudian di sini ada nggak ya? Enhance, sebentar. Gue tadi dikasih tahu agar lu punya live streaming nggak di live-kan lagi sama orang. Ini keren ya. Zaman sekarang yang orang nggak perlu repot-repot lagi. Hasil kerja lo di live streaming-kan lagi sama orang. Jadi ada namanya setting enhance. Habis itu lo kasih kayak watermark. Habis itu lo bisa posting tanpa lo takut lo akan di posting lagi oleh orang. Terus orang ini bilang, gue punya tips ya. Itu tipsnya diajarin itu tadi. Lo harus enhance, masuk ke setting, masuk ke watermark-nya, lo ketik, habis itu lo posting. Sehingga orang nggak bisa lagi. Nah, terus dikasih tahu manfaatnya, kalau lo menguasai ini, maka lo akan mendapatkan. Nah, itu kan enak ya. Jadi, yang ketiga, karena orang nggak ngerti ilmunya posting. Gue baru share yang pertama, yaitu bikin caption. Bikin kata-kata. Kalau lo udah mulai agak canggih, gaul lo agak banyak, ya, gaul lo agak banyak, lo mulai bikin yang kedua, lo bikin carousel. Carousel. Ini sumpah ya, gue tuh lucu banget kalau udah ngomongin carousel. Nggak semua ternyata ngerti carousel di zaman now. Seriously. Mau yang umur 20-30, 30-40, 40-50, apalagi 50 ke atas. Jadi gue tuh kalau lagi ngejelasin soal carousel pada saat gue lagi ngisi di kelas, gue tuh suka ketawa-tawa. Maksudnya gini, suka ketawa-tawa bukan gue ngeledekin orang, enggak. Gue tuh suka ketawa-tawa geli karena gue sendiri yang udah nggak muda, tapi gue memahami itu gitu. Apa itu carousel? Jadi carousel itu gampangnya, gue nggak ngerti apakah benar atau enggak, definisinya cuma di mata gue adalah, lu kayak bikin di Instagram itu ada yang namanya 3 tips sederhana gimana caranya jadi pembicara keren kayak Mas Ikrar, gitu ya. Ya. Terus lo swipe, set, gitu kan, swipe yang kedua. Faktanya, banyak orang Indonesia nggak bisa bicara dengan lancar. Swipe ketiga, set, nih tips pertama. Keempat, set, ini tips kedua. Kelima, set, ini tips ketiga. Terus yang keenamnya, lu tipis-tipis jualan. Mau tahu hubungan lebih banyak, hubungin Ikrar, ahlinya bicara. Itu namanya carousel. Jadi gue udah spill nih. Posting itu, kalau Anda nggak punya duit buat beriklan, ya posting aja. Terus kalau ada orang sultan nih, penonton gue nih, sultan bilang, Mas Ikrar, saya nggak bisa posting Mas Ikrar, tapi duit saya banyak. Anak sultan, nggak penting lo kalau posting. Kalau duit lo banyak, lo bayar Facebook ad, lo bayar Instagram ad, lo bayar LinkedIn ad, lo bayar TikTok ad. Nggak apa-apa, seriously nggak apa-apa. Dan itu hasilnya lebih gila-gilaan banget. Hasilnya luar biasa, serius. Namun karena, bicara itu mudah, belum ke levelnya sultan, jadi gue menggunakan cara-cara yang seminimal mungkin untuk membuat postingan gue menghasilkan cuan at the end of the day. Ulangi ya, kalau Anda nggak bisa posting tapi duit Anda banyak, makanya beriklan. Nah, enak kan? Namun kalau lu duitnya nggak banyak, Anda nggak punya followersnya, terus Anda nggak beriklan, nah di situ masalahnya. Di situ masalahnya. Terus,
Ilmu posting yang kedua, selain lu menulis caption ataupun lu bikin carousel yang kedua, ilmu yang ketiga, ilmunya posting adalah, yuk bikin video singkat. Bikin video singkat. Lihat semua postingan-postingan saya di sosial media. Banyak orang yang saya paksa untuk bikin video singkat. Banyak orang yang tadinya antipati ngonten di depan umum. Yang tadinya selalu bilang ke dirinya, gue nggak cantik, gue nggak ganteng, gue bicaranya nggak beres, gue kalau lihat kamera nggak sanggup, gue tuh kalau didelatin orang gue dredeg. Tiba-tiba tuh anak-anak itu sekarang ngonten mulu, posting mulu, posting mulu, posting mulu. Nah, karena gue tahu kenapa mereka nggak beriklan, karena sama kayak gue. Sama kayak kita, duitnya nggak banyak. Kalau duitnya banyak, gue yakin teman-teman gue akan beriklan. Ulangin ya gini ya. Ini malam minggu yang santai. Gue yakin lu pada tanggal-tanggal tua ya. Kalau dibicara itu mudah, kita nggak pernah kenal tanggal-tanggal tua ya. Maaf ya. Karena kita adalah orang yang suka posting terus-terusan, posting yang give, tarik. Nah, gitu caranya. Give, tarik. Gimana lo mau dikenal orang? Kan bukan anak sultan kita. Kita bukan anak sultan. Terus, yang ketiga tadi ilmunya posting masih keren apa tuh? Video. Iya, bikin video. Bikin video. Kalau udah canggih, ntar video lo ningkat jadi lo bikin live streaming. Jangan nanya ya jumlah video yang udah gue buat ya selama tahun 2022 ya, ntar lu pingsan, jangan nanya. Cuman gue mau kasih tahu aja, bikin video itu udah kayak Anda makan. Jadi kalau lu nggak makan, nggak rasanya lu hari itu nggak bikin video, lu rasanya lapar. Udah kayak gitu habitnya. Karena bikin video itu adalah manifestasi gue yang nggak diundang TV, gue nggak pernah masuk di TV, gue nggak pernah dibayar TV, gue kalau dulu masih kepikiran buat ngetop, buat bisa sharing, buat bisa berbagi, harus masuk TV, harus masuk radio. Kagak! Lu zaman sekarang bisa bikin TV lo sendiri, bisa bikin radio lo sendiri, bisa bikin podcast lo sendiri, bisa bikin broadcast lo sendiri. Bener nggak? Nah, ilmu yang ketiga soal posting yaitu, gimana tadi ngomong, bikin video lo 1 menit. Ilmu yang keempat, apalagi masih ikrar, bikin polling lo, bikin kuis, bikin kuis, bikin polling. Apapun yang lo mau bikin polling, kalau lo engage sama orang, mereka akan respon kok. Ya, itu ilmu postingnya dulu. Nah, gue mau balik lagi nih ke subjek yang pertama. Kenapa orang nggak mau posting? Tadi penyakit ketiganya adalah karena dia nggak punya ilmunya, nggak tahu ilmunya posting. Nah sekarang nih teman-teman Instagram, podcast, teman-teman Facebook, teman-teman YouTube, teman-teman snack video, teman-teman TikTok. Yang keempat ilmunya adalah harus bisa bicara. Kecuali Anda adalah orang yang konsisten menyampaikan pesan tanpa bicara. Nggak apa-apa juga. Tahu dong yang saya ngomong misalnya kayak TikTokers yang ada 9 juta follower itu tuh, yang cuman begini. Enggak apa-apa. Seriously dong, itu enggak apa-apa. Namun dia bisa menyampaikan pesannya karena dia melakukannya setiap hari. Ya kan? Jadi yang keempat, kalau Anda belum punya trademark untuk menjadi hal yang unik, perbaiki cara bicara Anda. Perbaiki cara bicara Anda. Bukan cara mendengar dulu ya. Kalau cara mendengar adalah ketika Anda berkomunikasi dengan orang, Anda akan memperbaiki cara mendengar Anda untuk Anda bisa bertanya dengan baik. Tapi yang saya mau katakan hari ini, untuk bisa posting, untuk bisa Anda melakukan live streaming, Anda harus memperbaiki bicara Anda. Masih keren, apa tuh maksudnya masih kayak berat, masih keren? Iya berat, yang keempat ini berat. Karena apa? Dari 9.000 profesional tempat saya pernah ngajar, dari 300 perusahaan tempat saya pernah berbagi. Ketika saya minta orang untuk konten, ketika saya minta orang untuk bicara yang dia kuasai, tahu penyakitnya apa? Rata-rata hanya bertahan 23 detik, 24 detik maksimal. Bayangin loh, untuk orang-orang yang udah berprofesi lebih di atas 10 tahun, untuk orang-orang yang berprofesi di atas 25 tahun,
untuk bisa menceritakan yang dia kerjakan saja, dia tidak bisa melampaui 25 detik. Malam ini nih, kalau teman-teman tahu nih, gue bicara tanpa skrip. Tanpa skrip ya. Karena di kepala itu udah ngalir jutaan kosakata. Gue kalau udah ngomong jutaan kosakata tuh suka ngomongin orang-orang yang miskin kosakata. Karena Anda miskin kosakata, jadi Anda tidak bisa yang nomor 4, yaitu memperbaiki cara bicara Anda. Yakin? Nggak bisa. Nggak bisa. Anda harus membuat cara bicara itu sebagai bagian dari kayak Anda nafas. Pace-nya diperhatiin, space-nya diperhatiin, gestur tangan Anda diperhatikan, aura wajah Anda diperhatikan, lighting-nya, tone up-nya. Ini ilmu yang dipelajari, bukan bawaan dari lahir. Lagi-lagi, kalau kita anak sultan, nggak apa-apa. Nggak bisa bicara, nggak apa-apa. Serius. Anda tinggal hire orang, Anda tinggal hire orang yang punya duit, atau Anda bayar orang mahal, seperti misalnya bayar Mas Riza atau bayar saya, untuk jadi spokesperson Anda. Nggak apa-apa. Serius. Kalau Anda punya duit dan anak sultan. Oke? Kemudian, yang nomor 4 ini penting. Kenapa Anda harus bisa bicara? Karena bicara itu mempersingkat pesan. Kalau Anda nggak bisa bicara setiap kali postingan Anda di sosmed, perhatiin. Pasti postingan Anda di sosmed, kalau nggak isinya 1, gibahin video orang, atau forward video orang, atau upload video orang. Terus yang kedua, lihat postingan Anda di sosmed. Kalau bukan hanya copy paste postingan orang. Terus yang ketiga, lihat postingan Anda di sosmed. Kalau nggak isinya cuman me-repost, me-reshare punya orang. Karena Anda tidak punya keberanian dan tidak punya skill-nya untuk bicara. Alright? Serius. Nggak ada postingan yang jelek di dunia ini kalau itu hasil karya Anda sendiri. Yang ada adalah postingan di dunia ini yang Anda nggak kuasai materinya, yang Anda nggak pernah jalanin dalam hidup Anda, yang Anda nggak pernah melakukannya, lalu Anda posting. Itu yang nggak boleh. Itu mudarat. Ya, gue akan sentil semua teman-teman gue yang kerjaannya cuma nge-repost video orang, terus ngebuat sesuatu yang dia nggak ahlinya, tapi dia melakukannya seolah dia ahlinya. Nggak bisa. Kagak bisa. Mulai tertancap-tancap ya. Mulai tertancap-tancap. Gue mau ngajak lo untuk bisa. Jadi, untuk yang nomor 4, sengaja gue bahas lebih dalam. Karena nomor 4 ini, Anda memperkecil kesalahan pesan. Kalau Anda terlalu banyak untuk mengupload tulisan, di samping Anda wasting of your energy, tulisan itu impact kegagalannya 93%. Bukan kata gue. Lu lihat di Google, ada profesor dari UCLA, Albert, dia mengatakan berhasil research sekian tahun, makanya perlu Anda memperbaiki body gesture dan cara bicara Anda. Nah, terus, udah yang tahu yang keempat ya, kenapa orang Indonesia kalau suruh posting itu gagal total atau males atau nggak bisa. Sekarang yang kelima, kenapa kalau Anda nggak punya duit untuk beriklan, Anda tetap nggak mau posting? Tunggu ya, gue lihat ya, di TikTok ada yang nanya, sebentar ya. Ternyata monolog. Oh iya dong, silakan live nggak apa-apa. Di public speaking, teknik apa yang perlu dipelajari? Oke. Jadi kalau lo mau tahu teknik yang dipelajari di public speaking itu butuh waktu 1 hari kalau lo mau prakteknya beneran. Cuman ilmunya public speaking itu bukan ilmu yang Anda dapat terus Anda diem-diemin lalu Anda berasa Anda bisa. Nggak bisa. Jadi untuk semua teman-teman gue yang hari ini lagi lihat gue live ya. Anda bisa ngomong seperti ini tanpa teks, tanpa skrip. Cuman sesuka-suka yang lu mau sharing aja, itu butuh skill dan butuh jam terbang ya. Jadi kalau Anda selama ini hanya jago ngetik, jago konten, jago komentar, jago scroll-scroll, lu nggak bisa bicara. Serius lu nggak bisa bicara. Nggak bisa. Oke ya, gue masuk ke yang nomor 5. Jadi ulang ini. Yang pertama tadi kan lu udah pasti udah catat kan? Kenapa lu nggak bisa posting sampai hari ini? Udah mau tahun baru 2023,
udah tanggal 26 November, nggak sekalipun lu pernah melakukannya. Yang kelima adalah, yuk, jangan berhenti ketika lo udah mulai. Banyak teman-teman kita mulai pertama kali langsung bilang postingannya, saya terinspirasi oleh Mas Ikrar. Terima kasih atas selama ini membuat saya akhirnya berani untuk posting video saya pertama kalinya. Dan itu adalah video terakhir kalinya. Jadi tahu ya. Jadi ada orang nih kalau lagi posting ya, dia nggak tahu berapa kali take gitu ya, berapa kali take dia videonya, dia nggak tahu berapa kali take dia buatnya, terus dia posting. Biasa kalau lu nggak punya percaya diri, gue yakin deh kalau lu lagi ngambil video-video lo, gue yakin lu udah ngambilnya berkali-kali, kemudian lu pasti akan mengeditnya seolah-olah Anda itu mengeditnya pengen seperti YouTuber-YouTuber yang ada. Karena yang ada di kepala lu, kalau gue upload video dengan seperti ini, apa kata dunia? Betul nggak? Be honest deh di kolom komentar, bener nggak? Dan itu nggak berlaku di saya. Video saya as it is. Karena gue nggak punya tim editor. Gue nggak punya tim digital media. Gue nggak punya tim konten kreator. Gue nggak punya tim edit. Kagak punya. Yang ada entar sebentar lagi kita akan keluarkan organization chart-nya. Bicara itu mudah. Lo akan lihat ntar. Ya, jadi gue kasih tau nih ya. Ada orang ya posting sekali video ya. Terus nanti di dalam taglingnya, di dalam captionnya nulisnya terima kasih Mas Ikrar menginspirasi saya untuk bisa membuat video pertama kali dalam hidup saya dan saya upload ke sosial media. Saya sangat terpacu adrenalin saya untuk habis itu adalah video terakhirnya. Aduh, yuk. Untuk semua yang hari ini merasa brandnya belum kemana-mana dan lu nggak punya duit banyak as a privilege, yuk posting video lo sendiri, nggak apa-apa. Habis itu jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau sudah mulai, jangan berhenti. Tips gue yang kelima. Karena kalau lo udah mulai berhenti, nanti lo nggak akan move on ke next-nya berikutnya adalah lo berani live streaming. Live streaming, kalau Anda perhatikan sekarang, sejak TikTok masuk dalam sosial media, orang udah nggak peduli lagi live streaming di jam berapa. Lu perhatiin. Ada, makanya gue mau kasih tahu. Kalau semua masih ada di kepalanya ya, pertanyaan-pertanyaan. Mas Ikrar posting di jam berapa? Algoritma jam berapa? Capek banget sih hidup lo. Ulangin, capek banget hidup lo. Mikirin algoritma, mikirin siapa yang akan nonton, mikirin siapa yang... Capek hidup lo. Mendingan lo eksekusi aja dulu, konsisten dulu, isinya persisten dulu, sampai lu benar-benar menikmati yang namanya live streaming, kamera handphone, kamera laptop, kamera semuanya di mata lu nyaman berbaginya, lu ngomong nggak pakai AE, lu nggak pakai fillers ngomong, lu udah enjoy, tahu-tahu udah 30 menit nggak kerasa, kayak ini nih tahu-tahu udah 40 menit, tadi ada sedikit 5 menit di awal gangguan teknis nggak kerasa, baru lu mikirin ntar algoritmanya. Lah ini mulai aja belum, jadi kebiasaan aja belum, dah udah bisa-bisanya ngomongin banyak hal yang lu nggak akan pernah bisa mulai. Habis ini paham ya teman-teman ya? Kalau berbagi sama gue pokoknya nggak pakai basa-basi deh. Gue cuma pengen Indonesia bisa. Visinya dan misinya bicara itu mudah itu nggak pengen menjadi orang nomor 1 yang dalam hal public speaking, menjadi orang yang termahal, dibayar, kagak. Gue pengen lu bisa. Makanya lucu juga nih. Ketika gue akan ngajarin anak-anak sales, ngajak anak-anak sales jualan, tapi perusahaan tidak memperbaiki dulu caranya dia bicara, perusahaan tidak memperbaiki dulu caranya dia presentasi, nanti percaya sama gue, tabrak-tabrakannya seru. Karena gue udah paling gemes tuh, kalau anak sales yang ngomong, ya misalnya gue adakan role play gitu ya, terus dia ngomong, gue tanya gini, Mas nih jadi anak sales udah berapa lama? Udah 2 tahun Mas Ikrar. Coba ngomong di depan saya seolah-olah saya adalah customer-nya, gitu ya. Mulai tuh ntar ngomongnya. Udah lihat kemana-mana. Jadi gini Pak Ikrar, aduh capek. Namun karena lu bayar gue untuk ngajarin ilmu sales, gue gak akan touch ilmu public speaking lo. Makanya yang perlu awalnya adalah, yuk perbaiki bicara lu. Ya. Gue balik lagi ke 5, mulai, jangan berhenti.
Nah, tips gue yang keenam nih, yang merupakan tips pamungkas agar lu berani posting kalau Anda nggak punya duit buat beriklan adalah tips gue yang keenam, agar Anda berani posting kalau Anda nggak punya duit untuk beriklan adalah posting sesuatu yang Anda bisa. Ulangi ya. Lu hanya posting sesuatu yang Anda bisa. Yang Anda biasa. Yang selalu Anda kerjakan. Yang selalu Anda lakukan. Yang selalu Anda dalami. Yang selalu Anda benar-benar kuasai. Jadi kalau posting yang nomor 6 ini Anda jalankan, nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Yang susah adalah kalau Anda posting sesuatu yang Anda nggak pernah jalanin. Anda nggak pernah lakukan. Anda nggak pernah main saham, Anda posting saham. Terus Anda dikritik oleh orang yang ngikutin acara Anda. Terus Anda marah, buset. Kenapa lo mesti marah? Kan lo nggak kuasai. Orang lo adalah ahlinya, misal lo ahli kimia, tiba-tiba lo ngomongin tentang saham. Nggak bisa. Jadi teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, di snack video, di sosmed lainnya yang hari ini lagi live sama saya. Nomor 6 ini adalah tips gue yang paling simple, yang pengen gue kasih ke Indonesia adalah, yuk, hanya posting yang lu bisa. Jadi kalau lu ahlinya HR, kalau lu ahlinya people development, kalau lu ahlinya purchasing, kalau lu ahlinya chemistry, kalau lu ahlinya analis, posting. Kalau lu ahlinya tambang, kalau lu ahlinya tentang pelabuhan, kalau lu ahlinya tentang cleaning, posting. Kalau lu ahlinya tentang keuangan, kalau lu ahlinya tentang apapun yang lagi lu kuasai selama lu bekerja, posting. Agar apa? Agar nanti kalau lu kelak menghadapi yang namanya PHK, menghadapi yang namanya lu pensiun, nggak usah lagi cerita-cerita yang manis di sosial media, dan lu berterima kasih di PHK. Mana ada orang di PHK berterima kasih? Nggak ada dong. Wajarnya nggak ada. Kecuali Anda anak orang kaya, Anda anak sultan. Kalau Anda bukan anak orang kaya dan Anda bukan anak sultan, nggak ada orang yang di PHK yang berterima kasih. Nggak ada. Sebelum itu terjadi, ketika Anda sekarang adalah di korporasi, Anda jangan lupa branding dan posting. Kalau orang HR Anda nggak ngerti cara melakukannya dan menganggap Anda aneh-aneh di sosmednya, yuk sekolahin di Bicara Itu Mudah. Nah, welcome to the end of the session. Kalau teman-teman di Instagram, di TikTok, dan di sosial media lainnya mau nanya atau di LinkedIn, lo boleh tanya sekarang. Gue akan buka sesi tanya jawab. Dan gue punya 10 muk. Ada logo BIM-nya, tapi ada juga logo brand-nya karena kemarin gue ordernya kebanyakan. Hanya buat Jabodetabek. Kalau lo mau nanya, lo nanya nanti DM kita. Kalau gue lagi jawab pertanyaan lo, ntar gue kirimin ke alamat lo. Semoga bukan di luar Jabodetabek, karena kalau di Jabodetabek doang kita cover deh biayanya, ya. Kalau di luar Jabodetabek gue nggak bisa kirim karena pecah, pastinya pecah. Gue pernah kirim ke luar kota, pecah, 95% pecah. Nah, gue lihat dulu teman-teman di TikTok, ada yang mau nanya atau tidak? Oke, gue belum lihat teman-teman ditanya. Oke, ternyata. Oke. 081766011453 kalau lo pengen tahu jadwal kelas kita, atau lo bisa cek di www.bicaraitummudah.com, ya. www.bicaraitummudah.com. Jadi summary malam ini gue udah ngasih lo sekian banyak tips bagaimana Anda bisa posting duluan, bagaimana Anda bisa termotivasi agar ujungnya gue pengen banget semua teman-teman gue bisa melakukan yang namanya live streaming. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan, live streaming sekarang yang terjadi adalah udah nggak kenal waktu. Semau yang misalnya lu habis pulang dandan, lu lagi cantik, atau lagi pulang wedding, lu lagi ganteng-gantengnya, habis itu jangan sampai rumah jangan langsung ngapa-ngapain, karena lu masih ada sisa make up, lu posting dulu, lu live streaming dulu, karena lu lagi dalam keadaan posisi yang paling cantik dan paling ganteng, ya. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyain, gue mau kasih tau juga, kalian bisa cek seluruh kelas-kelasnya Bicara Itu Mudah di www.bicaraitumudah.com, dan jangan lupa kita akan tur di Jawa, yaitu di Solo, bertepatan nanti The Wedding Royal, kita akan ngisi di sana. Kemudian bukan di Wedding Royalnya, kita akan ngisi di sebuah perusahaan namanya PKSS, tanggal 12-13 Desember di Solo. Kemudian tanggal 14 kita akan ada di Semarang, kita akan ngisi dengan berbagai macam pengusaha dari Kadin.
Jadi teman-teman yang di Semarang, yang sekarang lagi berdomisili di Semarang dan punya tim sales di Semarang, dan lu mau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Kadin Semarang, daftar buruan, karena slotnya hanya 20 orang untuk tanggal 14 Desember, dan 15-16 Desember gue akan langsung berangkat ke Jogja. Gue akan ngisi di MTR selama 2 hari full untuk kelas public speaking, dan tanggal 17-18-nya kita akan ke Jakarta, akan ngisi dengan Bank Indonesia. Keren ya. Brandnya ngeri-ngeri ya. Brandnya ngeri-ngeri ya. Kita hanya brand remah-remah rengginang, cuman gue mau kasih tau sama lo bahwa trust is earned. Jadi Anda perlu tahu bahwa sekarang kami dalam posisi yang lagi di sana sini, jadi Anda harus booking kami jauh-jauh hari, dan semoga Anda booking dengan kami cocok dan kita bisa manage waktu. Kemudian setelah tanggal 18 Desember kita masih free. Jadi untuk semakin teman-teman misalnya nih ya, lu tanggal 18 ke atas ada kick off di kantor sebelum Natal, lu ada acara National Sales Conference, daripada cuma National Sales Conference doang ataupun kick off doang, lu bisa propose ke perusahaan untuk datangin kita, BIM, untuk ngasih lu sesuatu yang bisa lu take away buat 2023. Buat 2023. Nah, teman-teman, di akhir sesi ini gue cuma mau kasih tahu kalau besok Anda misalnya punya kesempatan buat update picture, foto-foto Anda, update agar lo tambah kegantengannya dan Anda makin keren dan makin sukses. Saya doakan semoga teman-teman bisa mendapatkan yang teman-teman mau, dan semua teman-teman yang hari ini belum kesentil, belum tersentuh, belum terjelep, belum tergerak untuk melakukan posting, nggak apa-apa. Sekali lagi, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak haram. Hanya saya ingin mengingatkan, yuk cek lagi, nanti kalau sudah tidak ada profesional yang mau memperkerjakan Anda akan gimana, di sanalah mulai terjadi kesulitan-kesulitan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Langsung dari studionya Bicara Itu Mudah, yang nggak pernah berubah, studionya belum ada di hotel termahal di Indonesia, studionya masih studio keren dan lucu-lucuan aja. Saya sampaikan salam bahagia, dan kita akan ketemu lagi di sesi live berikutnya. Kalau mau request live-nya apa, tinggal lu DM gue di sosmed. Semua sosmed yang gue punya, lu pasti punya. Cuman yang yang gue punya lu belum pasti punya, yang lu punya gue pasti punya. Yuk, selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue matiin dulu satu-satu dulu ya. Gue matiin dulu Instagram gue. Terima kasih teman-teman. See you guys. Instagram mati dulu. Sharing dulu. Terus gue matiin dulu TikTok. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa posting. Nah, podcast. Terima kasih podcast. YouTube. Thank you. Snack video. Thank you. Teman-teman. Thank you semua.